Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bakat communication, signifikan, dan who atau winning other over dari influencing talents. Kita mulai dari bakat communication. Orang yang memiliki bakat communication kuat akan senang berbicara, senang ngobrol, senang berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Orang yang bakat communication-nya kuat ini memiliki kemampuan untuk memilih kata dan cara yang paling tepat dalam menyampaikan pesan. Ia bisa menemukan kata-kata, momen, ragam emosi yang paling pas, sehingga orang lain bisa memahami dengan baik. Dengan kemampuan ini, ia bisa berperan dalam berbagai bidang. Melihat kemampuan komunikasi adalah kemampuan dasar dalam berbagai aktivitas terkait interaksi antar manusia. Ia dapat menggunakannya dalam aktivitas organisasi, pendidikan, bisnis, atau marketing. Ia juga bisa menggunakan kemampuan komunikasinya yang bagus pada berbagai peran atau profesi yang spesifik. Misalnya menjadi pengacara, pembawa acara, MC, dan masih banyak peran yang memiliki peluang untuk menggunakan bakat komunikasi ini. Agar bakat communication ini dapat diaktualisasikan dengan nyaman, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang paling mendasar adalah ia membutuhkan audiens dan kesempatan untuk berkomunikasi setiap hari. Selain itu, ia juga perlu memperhatikan beberapa hal agar komunikasi ini menjadi baik. Pertama, memilih topik-topik tertentu dengan audiens tertentu. Dengan topik dan audiens yang terbatas, ia dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan cocok dengan topik dan audiens yang ia pilih. Kedua, ia perlu mengasah kemampuan untuk betul-betul memahami audiensnya. Apa pilihan kata yang tepat, bagaimana gesture, bagaimana ekspresi emosi yang tepat untuk digunakan, sehingga pesan betul-betul tersampaikan. Kedua hal tersebut, jika diasah dengan baik seiring dengan waktu, maka akan semakin efektif di dalam menyampaikan informasi dengan topik dan audiens yang dipilihnya. Di sisi lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan dorongan bakat communication ini. Secara alami, karena seorang yang berbakat communication senang berbicara, tanpa sadar, ia berbicara terlalu panjang, terlalu banyak, sehingga hal ini justru menurunkan efektivitas komunikasi. Orang bisa kemudian bingung dengan apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin orang merasa durasi yang kita gunakan itu terlalu panjang. Orang sudah bosan duluan ketika kita tanpa sadar mengulang-ulang pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam melatih efektivitas berkomunikasi. Bisa jadi ia hanya perlu berbicara sedikit saja agar sebuah pesan itu betul-betul tersampaikan. Atau bahkan ada kalanya perlu kita yang menjadi pendengar. Karena seperti itulah komunikasi. Ada saatnya untuk berbicara, ada saatnya untuk mendengar respon atau feedback dari audiens. Bagaimana jika bakat communication lemah? Jika bakat communication lemah, maka secara alami ia tidak terlalu menikmati perbincangan yang panjang. Jika ia harus berbicara panjang, kata-kata tidak secara alami tersusun di pikiran. Oleh karena itu, lebih baik untuk mempersiapkan pesan yang ingin disampaikan. Kata-kata, cara yang akan dipilih, jika dalam sebuah kesempatan ia harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Semakin penting momen komunikasi tersebut, semakin penting pula persiapan yang harus disiapkan. Jika sudah mempersiapkan diri, insya Allah efektivitasnya bisa dijaga dan seperti yang diharapkan. Dan ia tidak harus berbicara terlalu banyak agar bisa memahami pesan yang ingin disampaikan. Jika seseorang memiliki bakat communication kuat, lalu developer juga kuat, maka ia bisa menjadi pendidik, trainer, coach, atau instruktur. Jika ia memiliki bakat communication, input, includer, relator yang kuat, maka ia bisa menjadi seorang pebisnis, seller, atau reseller. Ketika bakat communication, empati, harmoni, relator kuat, maka ia bisa untuk menjadi seorang konselor, psikolog, atau orang yang bisa berhubungan secara interpersonal dengan baik. Jika bakat communication, ideation, dan intellection kuat, maka ia bisa menjadi seorang penulis non-fiksi mungkin. Kemudian kita tadi sudah communication, sekarang kita akan membahas tentang bakat significance, masih di influencing talents. Orang yang memiliki bakat significance adalah orang yang senang menjadi pusat perhatian. Ketika mendapat perhatian orang banyak, ia akan mendapat energi yang lebih besar. Itu membuatnya tampil semakin menarik, semakin percaya diri, semakin efektif. Dalam dorongan bakat signifikan ini,
Sebenarnya ia ingin hidupnya penting. Oleh karena itu, ia mencari momen yang penting, terlibat dalam urusan yang penting, kerjasama dengan orang-orang penting, dan di dalam diri berharap suatu saat bisa menjadi orang yang penting. Apa saja aktivitas atau peran yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang yang memiliki bakat signifikan? Karena secara alami ia selalu penuh dengan semangat dan mampu menarik perhatian, ia selalu bisa untuk menjadi seorang marketer di bidang apapun. Ia bisa menjadi sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan diminati oleh orang banyak. Ia juga bisa menjual produk, gagasan, program, atau layanan, baik itu di bidang bisnis, pengembangan manusia, pendidikan, atau bidang apapun. Bagaimana agar bakat signifikan menjadi efektif untuk diaktualisasikan? Orang yang memiliki bakat signifikan membutuhkan audiens yang menyimak dan mengapresiasi. Oleh karena itu, ia harus memastikan dirinya memiliki kemampuan agar bisa menemukan audiens untuk memenuhi kebutuhannya akan audiens dan apresiasi. Ia juga perlu melatih kemampuan dalam mengemas sesuatu yang akan ditampilkan. Sehingga dengan pengemasan itu, orang akan menjadi mudah dan cepat tertarik dengan yang ditampilkan. Agar efek serta perhatian yang diharapkan, baik itu kualitas dan kuantitas, memenuhi apa yang dicari oleh orang yang memiliki bakat signifikan ini. Karena ia membutuhkan perhatian yang begitu besar, maka ia perlu menemukan cara efektif untuk mendapatkan jumlah perhatian yang ia inginkan. Selain pengemasan dan cara menarik perhatian, tentunya ia juga perlu mengasah kemampuannya untuk menampilkan sesuatu. Apa yang harus diantisipasi oleh orang yang memiliki bakat signifikan? Karena secara spontan ia selalu menampilkan diri dimanapun, kapanpun, sangat mungkin tanpa sadar ia salah dalam memilih waktu, kurang tepat dalam memilih waktu dan konteks dalam menampilkan diri atau menampilkan sesuatu kepada orang lain. Sehingga yang didapatkan adalah penolakan atau diabaikan. Di sisi lain, orang merasa apa yang ditampilkan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pastikan memilih momen yang tepat, memilih cara yang tepat, dan pastikan bahwa yang ditampilkan adalah sesuatu yang bermanfaat dan memiliki kualitas. Sehingga itu bisa diterima oleh audiens yang menyimak. Bagaimana jika bakat signifikan lemah? Ia secara alami tidak nyaman jika berada dalam sorotan. Jika ia harus menampilkan sesuatu pada orang lain, terutama dalam audiens yang jumlahnya besar, maka semakin besar audiens, ia akan semakin merasa tidak nyaman. Karena itu, akan lebih baik jika mengalihkan perhatian penonton atau audiens pada karya atau produktivitas yang diciptakan, bukan memperhatikan dirinya sebagai seorang sosok pribadi. Ia bisa bekerja di balik layar, dan orang-orang akan fokus pada karya-karya yang dihasilkan. Di sisi lain, jika pada suatu saat tidak terhindarkan ia harus tampil di depan umum dengan penuh percaya diri, bagaimana ia mendapatkan energi yang besar? Mungkin akan sangat membantu. Ia dapat menggali dan menemukan apa arti penting dari yang disampaikan atau ditampilkan, apa arti penting dari momen tersebut, apa arti penting dari profesi atau bidang yang ditekuni. Jika ia meyakini bahwa yang ditampilkan adalah sangat penting, jika profesi yang ditekuni sangat penting, terlepas tidak nyaman berada di tengah sorotan, ia memiliki alasan yang kuat, memiliki energi yang besar untuk dapat menampilkan sesuatu tersebut dengan penuh kemantapan. Jika seseorang memiliki bakat signifikan kuat, communication kuat, input atau learner juga kuat, maka ia bisa menjadi news anchor, pembawa acara atau pembawa berita yang baik. Jika ia memiliki bakat signifikan, individualization, dan strategi kuat, maka ia bisa menjadi seorang marketing, ahli branding yang bisa memahami selera konsumen. Baik, itu untuk signifikan. Kemudian kita beralih ke bakat woo atau winning other over. Orang yang memiliki bakat woo adalah orang yang sangat pandai bergaul, mudah sekali cair, terbuka, dan berinteraksi dengan orang-orang asing atau orang yang baru dikenal. Bahkan meskipun terdapat banyak perbedaan antara ia dan orang tersebut. Ia mudah berinteraksi dengan mereka sesederhana karena mereka menarik baginya. Secara spontan, ia akan menyapa mereka dimanapun ia berada, di tempat baru, di tempat wisata, atau di kendaraan umum, seperti di kereta atau pesawat. Orang-orang dengan bakat woo yang kuat bisa membawa dorongan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru dalam banyak bidang. Ia bisa sangat bagus di bidang pariwisata, di bidang diplomasi, atau bidang lainnya. Ia juga bisa menjadi penghubung antara dua belah pihak yang tidak saling terhubung. Ia membawa rasa rileks yang secara cepat mencairkan suasana. Jika ia tertarik dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya training, sesi-sesi ice breaking adalah keunggulannya.
Ia selalu bisa tampil ceria dan menyenangkan di tahap-tahap awal sesi training yang dibawakan. Orang yang berbakat kuat secara alami memang perlu berinteraksi dengan lingkungan yang baru, berinteraksi di tempat-tempat yang baru. Oleh karena itu, ada baiknya ia menyempatkan secara berkala untuk traveling, bertemu dengan orang baru, dan mendatangi tempat-tempat baru. Percayalah, investasi waktu dan biaya tersebut akan mengasah bakat Wu ini, dan ia akan semakin tahu kira-kira bakat Wu ini akan digunakan dalam bidang produktif apa. Apakah bisnis, menjual sesuatu, atau relasi dengan manusia, pariwisata, dan lain-lain. Agar kemampuan yang muncul dari bakat Wu yang kuat ini semakin termaksimalkan, ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Pertama, perluas wawasan terkait konteks lingkungan atau orang-orang baru yang akan ditemui. Kalau dalam keseharian, bakat Wu ini digunakan secara spontan, namun dalam kegiatan produktif mungkin akan sangat baik jika membuat persiapan. Misalnya jika ia akan membuat kesepakatan bisnis dengan orang yang baru dikenal, atau orang asing misalnya, maka ia bisa menjadi orang yang berbicara pertama dan mencairkan suasana. Namun pastikan ia sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang orang-orang yang akan ia temui. Contohnya, ia akan bertemu dengan orang asing dari sebuah negara. Pahamilah apa yang disukai oleh orang dari negara tersebut, bagaimana etika berinteraksinya, pilihan kata yang tepat, dan lain-lain. Semakin luas wawasannya terhadap orang dari berbagai etnis, lingkungan, maka ia akan semakin efektif bertemu dengan orang lain di berbagai kesempatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang memiliki bakat Wu. Pertama, ia akan selalu menyapa orang kapanpun saat ia dalam kondisi mood yang baik. Namun pahamilah, tidak semua orang dapat menerima. Tidak semua orang merasa nyaman berinteraksi dengan orang asing yang baru ditemui. Jika ia ingin menyapa, cobalah untuk menyapa sedikit dulu. Kemudian, lihat dulu bagaimana respon orang tersebut. Jika mereka sudah mulai melakukan penolakan, maka batasilah keakraban yang ingin ia ciptakan pada kadar yang pas. Kedua, karena secara alami ia tertarik dengan orang-orang yang baru, bisa jadi ia lupa dengan teman-teman yang lama. Makin lama teman yang dimiliki, makin ia melupakannya. Karena temannya terlupakan, terabaikan, ia perlu mengantisipasi jika temannya tersebut berpikir bahwa keakraban yang dilakukan selama ini hanyalah basa-basi semata. Tentu ini sangat disayangkan. Bagaimanapun juga, ia perlu untuk melakukan upaya agar dapat menjalin hubungan baik. Ia tidak bisa hanya mengandalkan atau memberi kesempatan pada dirinya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baru saja. Banyak manfaat yang dapat ia dapatkan dari teman-teman yang selama ini telah dimiliki. Apakah itu kerabat, teman lama, ataupun konsumen lama. Ia perlu memelihara hubungan yang baik dengan mereka di saat yang sama ketika ia menjalin hubungan dengan orang-orang yang baru dikenal. Bagaimana jika bakat ini lemah? Secara alami, ia tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain yang belum dikenal. Jika orang yang memiliki bakat Wu lemah ini berada di situasi di mana orang lain di dekatnya adalah orang asing, maka ia bukan orang yang pertama kali menyapa. Ia mungkin akan tampak dingin dan tidak nyaman. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Ia hanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak untuk bisa kemudian merasa nyaman dan dapat berinteraksi dengan mereka. Dan memang tugas-tugas untuk berinteraksi dengan orang asing bukanlah tugasnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat, communication, signifikan, dan Wu dari Influencing Talents. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.